Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanyaan di minggu ke-20 sesudah Trinitatis 25 Oktober 2020 terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan epistel atau pembacaan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14 diikat oleh topik atau tema Yesus adalah air kehidupan. Dalam bahasa Batak disebut Yesus do aek hanguluan. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanyaan minggu ke-20 sesudah Trinitatis tanggal 25 Oktober 2020 diikat oleh topik atau tema Yesus adalah air kehidupan. Dalam bahasa Batak disebut Yesus do aek hanguluan. Saudara, apa yang dituliskan dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 yang saya baru baca dan bahkan diikuti dengan ayat-ayat selanjutnya itu terjadi pada masa pemerintahan Ahab di Israel Utara sekitar tahun 874 sampai 853 sebelum Kristus. Saudara, kondute dari Raja Ahab termasuk raja yang paling buruk di antara raja-raja Israel, baik di utara maupun di selatan. Dan hal itu nampak dari pertentangan Nabi Elia dengan Ahab sepanjang pelayanannya. Menurut 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 34 sebelum khotbah kita ini, ada dua dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab yang paling menonjol. Apa itu yang dua? Yakni pertama, Raja Ahab melanjutkan kesalahan dan kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang pernah dilakukan pendahulunya, yakni raja yang pertama sesudah Israel terbagi dua, Raja Yerobeam.
Yang kedua, Raja Ahab menikahi seorang wanita bernama Isabel. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah sering dengar nama ini, Isabel. Dia adalah putrinya Raja Sidon bernama Etbaal, yang juga seorang imam dari pemuja Baal. Kehadiran Isabel yang adalah putri imam Baal itu membawa pengaruh yang sangat-sangat buruk sekali, baik kepada Raja Ahab sendiri dan juga bagi umat Israel. Bahkan dapat disebut bahwa Isabel lebih berperan daripada Raja Ahab sendiri untuk mengendalikan pemerintahan dan membawa Israel tunduk kepada Baal dengan mendirikan tempat-tempat peribadahan kepada dewa Baal di ibu kota Samaria. Ada propaganda jitu yang dipakai oleh Isabel untuk memasukkan kepercayaan Baal ini kepada umat Israel, yakni dengan memanfaatkan kehebatan, tanda kutip kehebatan, dewa Baal yang dipercayai oleh Isabel. Apa kehebatan dewa Baal yang dipropagandakan oleh Isabel itu? Isabel mengatakan bahwa dewa Baal adalah dewa pemberi kemakmuran dan kesuburan tanah. Sedangkan Allah Yahweh yang dikenal oleh orang Israel adalah Allah yang hanya bisa mengeluarkan Israel dari perhambaan di Mesir. Dan dialah Allah juga yang memberi kemenangan dalam peperangan-peperangan, bukan pemberi kemakmuran dan kesuburan bagi tanah, bagi sawah dan ladang bagi orang Israel. Bukan, kata Isabel. Itu propagandanya. Saudara, propaganda seperti ini tentu saja memuluskan Isabel merubah image dan keyakinan kebanyakan orang Israel yang memang sangat-sangat butuh untuk mendapatkan hasil bumi dan kemakmuran yang berlimpah. Tentu sekali mereka tergiur dengan propaganda-propaganda seperti itu. Itu sebabnya sepanjang pelayanan Elia, dia terus berkonfrontasi melawan Ahab, melawan Isabel, melawan dewa Baal ini. Walaupun Elia sering sekali harus mengalami penderitaan, dia dikejar-kejar, diancam untuk dihabisi, dibunuh oleh Raja Ahab sendiri ataupun Isabel. Dan Allah sendiri pun tidak lagi menghendaki Ahab sebagai raja. Itu tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Di sana dituliskan, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Itu ditulis di sana. Selain itu, Isabel juga memelihara sebanyak 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Saudara, ia sujud menyembah kepada dewa-dewanya itu. Dan semua hal ini membuat Allah sangat-sangat murka sehingga menghukum Ahab dan negeri itu, Israel, sebagaimana dalam perikop khotbah kita pada saat ini. Saudara, mari kita lihat isi khotbah ini. Untuk menyatakan dan menerapkan, melakukan murka Allah ini dengan kemarau yang berkepanjangan, maka Tuhan menyuruh Elia untuk menemui Ahab dan memberitahu bahwa Tuhan akan menahan embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau Tuhan mengubahnya kembali. Pada ayat 1, Elia orang Tisbi dari negeri Gilead itu datang menemui Raja Ahab. Dalam hal ini Elia tampak dengan berani sekali menemui Ahab. Sedikit pun tidak ada rasa takut dalam dirinya. Saudara, kenapa begitu beraninya Elia menemui Ahab? Karena Nabi Elia sangat-sangat yakin bahwa roh Tuhan yang menyuruh dia dan memberi kekuatan baginya untuk berhadapan dengan penguasa yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau sudah roh Tuhan tinggal dalam diri kita, kita akan
memiliki keberanian yang sungguh-sungguh menghadapi siapapun, Bapak Ibu. Dengan lantang, Elia langsung menantang Raja Ahab dengan mengatakan, apa dikatakan oleh Elia? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kalimat yang mengatakan sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan, ini langsung memberi tamparan kepada dewa Baal yang selama ini dipropagandakan oleh Isabel sebagai pemberi kesuburan dan kemakmuran. Sebab tidak akan mungkin ada kesuburan dan kemakmuran apabila embun dan hujan tidak diizinkan oleh Tuhan turun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sekarang Elia hendak memastikan siapa yang memberi kesuburan dan berkat kehidupan bagi manusia sebenarnya. Siapa yang memegang pintu air di langit? Siapa yang lebih kuat antara dewa Baal, sembahannya Isabel, Ahab, dan sebagian bangsa Israel kah? Atau memang Tuhan Allah, Tuhan Yahweh? Dari ayat 2 dan ayat 3 ternyata apa yang dikatakan oleh Elia itu benar. Embun dan hujan stop dari langit. Sama sekali tidak turun. Tidak ada turun hujan juga embun. Akibatnya apa? Akibatnya sungai-sungai menjadi kering. Air sangat sukar didapatkan di seluruh negeri itu. Kemarau yang berkepanjangan itu menyebabkan kekeringan di mana-mana di seluruh negeri, sehingga orang Israel sangat-sangat menderita, miskin, tidak mendapatkan hasil bumi untuk keperluan hidup sehari-hari. Memang bukan hanya warga jemaat yang menderita, bahkan hamba Tuhan Elia juga pun mengalami penderitaan akibat kekeringan ini. Meskipun ada perbedaannya, di mana Elia itu disuruh oleh Tuhan untuk bersembunyi di sungai Kerit, di seberang sungai Jordan letaknya. Kenapa Elia harus bersembunyi? Untuk membuktikan bahwa Tuhan senantiasa menolong, mendampingi, serta mengkhususkan hamba-hambanya yang setia pada panggilan Tuhan. Pada ayat 4 sampai dengan 6, inilah cara Tuhan untuk menolong, mendampingi, menyelamatkan orang percaya, dan apalagi mendampingi hambanya yang berani melawan ketidakbenaran penguasa. Di sungai Kerit itu, Tuhan juga menyuruh burung-burung gagak untuk mengantar bekal hidup makanan sehari-hari daripada Elia. Tuhan juga memerintahkan sungai Kerit itu memberi Elia air minum. Sementara di tempat-tempat lain, semua yang bernama sumber air itu kering kerontang. Pada ayat terakhir, ayat 6 dituliskan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, luar biasa cara Tuhan untuk menolong orang-orang percaya, menolong hambanya yang setia seperti Elia. Pada masa kekeringan, burung gagaklah yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hidup Elia. Tiap hari, tiap pagi dan petang, burung gagak itu secara rutin membawa roti dan daging untuk Elia. Wah, luar biasa Bapak Ibu pemeliharaan Tuhan atas Elia. Dan pada ayat-ayat berikutnya, ayat khotbah kita hanya sampai pada ayat 6 saja. Nanti ketika air di sungai Kerit itu sudah mulai habis, Tuhan memerintahkan lagi kepada Elia agar pindah ke Sarfat yang berada lebih jauh di Sidon. Dan di sana di Sarfatlah Allah mempersiapkan seorang ibu janda untuk menolong Elia. Janda ini hanya memiliki satu ketul roti dan sebotol kecil minyak. Dengan sekali makan saja bersama anaknya, maka roti dan minyak itu akan habis.
Tetapi lewat seketul roti dan satu botol minyak yang kecil itu, Tuhan juga berbuat mujizat. Di mana roti dan minyak yang sedikit itu tidak habis-habisnya selama musim kering itu berlangsung beberapa tahun. Saudara, apa yang dapat kita lihat dari perikop khotbah yang penuh mujizat dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini, Bapak Ibu? Apa? Ada beberapa. Pertama, hindarkan penyembahan Baal modern saat ini. Saudara, khotbah ini menyadarkan kita bahwa di sepanjang zaman ada kepercayaan kepada Baal, berhala-berhala modern, yakni adanya kecenderungan orang mencari alternatif yang dapat memberi berkat, kesuburan, harta, kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain. Saudara, bisa saja itu dalam bentuk perdukunan, penggunaan ajimat atau pelaris. Misalnya bagi pelaku usaha, pelaku dagang, kedai, jualan 3-3, dan sebagainya. Namun, kalau kita menyebut Baal atau berhala modern saat ini, maka pikiran kita bukan lagi tertuju kepada patung-patung, jimat-jimat seperti yang kita baru sebutkan tadi. Tetapi wujud daripada Baal atau berhala modern saat ini bisa juga termasuk pada uang, pada pekerjaan, pada games, hobi-hobi, penggunaan gadget lah, dan sebagainya. Berhala modern kita ada kepada apa dan siapa kita mempercayakan seluruh hidup kita. Bagi banyak orang inilah menjadi Allah yang nyata di dalam hidup mereka, dan itulah berhala dan Baal saat ini. Saudara, inilah tantangan bagi orang-orang Kristen zaman modern. Banyak hal bisa mempesona dan mengikat hati kita sehingga menggantikan peranan Allah, peranan Yesus di dalam diri kita. Ketika kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan Yesus, kita sudah menempatkan Baal-Baal, berhala-berhala di dalam diri kita. Berhala modern hadir dalam bentuk pikiran dan hati yang bukan lagi berfokuskan kepada Tuhan Yesus. Maka jauhkan berhala-berhala saat ini. Yang kedua, jaga supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani, kekeringan iman. Jaga. Saudara, kita semua tahu dan mungkin juga pernah merasakan pedihnya saat mengalami kekurangan air. Dan itu semua menimbulkan berbagai-bagai masalah dalam hidup kita, tantangan yang berat, baik tantangan secara fisik maupun non-fisik. Namun, ada suatu jenis kekeringan yang harus kita antisipasi dalam hidup kita, Bapak Ibu, yakni apabila kita mengalami kekurangan, kekeringan rohani, kekerdilan iman spiritual. Ini jauh lebih berbahaya daripada kekeringan air fisik. Kekeringan rohani, kekeringan iman spiritual itu mengakibatkan kita selalu bersungut-sungut dalam hidup ini. Selalu kita merasa miskin terus. Meskipun kita ada uang, ada harta, ada simpanan juga di bank. Kita selalu iri, cemburu kepada orang-orang lain, kepada tetangga sebelah, kepada teman sekerja. Dan kalau kita kekeringan, kekerdilan rohani, kita akan diisi oleh kecemburuan kepada orang-orang lain. Kita tidak memiliki kasih. Kita tidak akan memiliki kasih lagi. Tidak akan pernah kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak akan pernah merasa puas dalam hidup ini. Kalau kita kekeringan rohani, Bapak Ibu, dan embun surgawi tidak menetes lagi dalam hidup kita, maka kita akan selalu ingin menang sendiri. Tidak akan suka mengerti orang lain. Tidak akan mau mengampuni orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kita akan mudah tersinggung, naik darah, naik pitam, dan juga mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas kita ucapkan. Saudara, dalam keadaan begini, apa yang harus kita butuhkan? Bukan uang lagi, bukan harta, pertambahan kekayaan. Bukan. Kita butuh air sorga. Kita butuh sentuhan ilahi, kuasa Allah di dalam diri kita.
Kita butuh firman Allah yang mampu menyejukkan hati ini, melembutkan kekeringan rohani ini, menumbuhkan kasih, kesabaran persaudaraan dengan orang lain. Saudara, oleh Roh Kuduslah firman Tuhan yang kita dengar setiap saat itu. Maka segala bentuk kekeringan, segala bentuk kekerdilan rohani akan disejukkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa bersabar, kita bisa meredam emosional kita, bisa memblokir kuasa-kuasa iblis yang membuat kita selama ini sombong, menang sendiri, dan tidak ada damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu, oleh Roh Kudus saja. Ketiga, percayai pertolongan Tuhan yang selalu tidak masuk akal sehat kita. Saudara, Tuhan memerintahkan Elia tinggal di sungai Kerit. Dan ternyata burung-burung gagaklah yang disuruh Tuhan mengantar makanannya baik di pagi hari ataupun di petang hari. Saudara, semua ini adalah tidak masuk akal kita sebenarnya. Masa Tuhan menyuruh Elia meninggalkan umatnya, jemaatnya, dan menyingkir ke tepi sungai Kerit? Apa Tuhan tidak bisa menolong Elia di rumahnya, di tempatnya, di kota di mana dia tinggal? Nah, itulah pikiran manusiawi kita. Kok burung gagak yang dipakai oleh Tuhan menghantar roti dan daging di pagi hari dan di petang hari buat Elia? Bukankah burung-burung gagak itu sejenis burung yang rakus, pemangsa roti, pemangsa apalagi daging? Kalau burung gagak menemukan roti apalagi daging, pasti dia biasanya akan menghabisinya sendiri. Namun, binatang serakus ini pun dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya Elia. Saudara, disinilah kita belajar memahami dan mempercayai bahwa cara-cara Tuhan itu sering sekali tidak terselami oleh pikiran kita. Tetapi itulah yang terbaik, yang dibuat, yang dipraktekkan Tuhan untuk menyelamatkan hamba-hambanya dan orang-orang percaya. Saudara, ini mengingatkan kita kepada ucapan Paulus dalam Roma 11 ayat 33 yang mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dalam bahasa Batak, nasuha sigatado aka uhumna, jalan nasuha bogasado aka dalanna. Tuhan sering memakai hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk akal, yang unlogical, menjadi logical, logis, dan masuk akal. Lewat pengalaman-pengalaman kita sehari-hari, Tuhan menggunakan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman yang mulanya tidak kita terima, tidak kita percayai, tidak masuk akal. Tetapi tanpa kita harapkan, pada awalnya justru pada akhirnya memberi sukacita, keuntungan, pertolongan, dan jalan keluar bagi kita dari setiap persoalan-persoalan kita. Kalau di saat ini Bapak Ibu kita sedang berada dalam suasana keterpurukan, baik itu dalam hal kemiskinan jasmani atau rohani, keterpurukan dalam pekerjaan akibat di PHK dari pekerjaan kita sebagai dampak pandemi coronavirus disease misalnya, keterpurukan karena sakit penyakit yang kronis, terpurukan karena usaha dagang kita tiga kita tersendat-sendat dan hampir saja kita collapse down, maka jangan putus asa. Jangan jadi hilang semangatmu yang membuat kamu semakin terpuruk lagi. Ingat, Yesus adalah air kehidupan seperti topik minggu ke-20 sesudah Trinitatis. Allah sanggup memutar, merubah keterpurukanmu itu menjadi berkat, menjadi sukacita. Allah sanggup memakai hal-hal yang mustahil bagi kita untuk memberi kita jalan keluar, jalan keselamatan lewat berbagai-bagai hal yang menurut kita tidak masuk akal. Percaya sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah mampu menyuruh seekor burung gagak yang bisa menolong Elia. Dan bisa juga Allah menyuruh burung-burung gagak masa kini untuk menolong saya, menolong kita semua.
segala sesuatu dapat diperintahkan Tuhan untuk melayani, memelihara, untuk mensuplai kebutuhan kita. Dengan syarat kita mau dipakai oleh Tuhan seperti Elia, maka hujan berkat akan ada di tangan kita lewat pemberian Tuhan. Turbuk yang menjadi epistel pembacaan di pertanggungan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 25 Oktober 2020 dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Semoga Bapak Ibu berkenan juga untuk mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 25 Oktober 2020 dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah air kehidupan. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak